Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Pagi. Sudah bergabung semuanya? Masih belum ya? Kan kurikulum merdeka ya. Mengubah ujian nasional menjadi asesmen tuh ya. Terus menghapus ujian sekolah berstandar nasional. Iya, ujian sekolah yang berstandar nasional. Jadi tetap ujian sekolah diserahkan kepada sekolah. Sekolah masing-masing. Bu Reni Dinahtia, ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Kita mulai saja ya Bapak Ibu ya, karena sudah mendekati pukul 8.30 ya. Dan minta tolong yang belum mengaktifkan kamera, kameranya diaktifkan semua dulu ya Bapak Ibu, agar kita segera mulai. Karena masih banyak yang belum mengaktifkan kameranya. Sekali lagi minta tolong bagi yang belum mengaktifkan kameranya, Bapak Ibu mohon diaktifkan kameranya ya, agar kita bisa segera mulai. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Sudah banyak yang mengaktifkan kameranya. Kalau begitu kita mulai saja Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan para Bapak dan Ibu guru ya, untuk tingkat sekolah menengah pertama di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu ya. Pada hari ini merupakan pertemuan kita yang pertama ya, berarti ya kemarin masing-masing Bapak dan Ibu guru sudah mengikuti pembukaan ya, kemudian juga sudah menuntaskan pretest ya. Selain menuntaskan pretest juga sudah sudah mempelajari kaitannya dengan LMS ya. Kemudian juga sudah mengetahui kaitannya dengan struktur program pelatihan ini. Jadi harapannya selama kurang lebih 4 hari ke depan ya, sampai hari Jumat, Bapak dan Ibu guru akan mengikuti pelatihan HOTS ini dengan seksama ya. Dan sekali lagi ketika mengikuti pelatihan, karena pelatihan ini merupakan pelatihan daring yang berbasis online, terdiri dari sinkronus dan asinkronus, harapannya Bapak dan Ibu guru mengikutinya tentunya dengan sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguhnya seperti apa? Ya, harapannya masing-masing Bapak dan Ibu guru ketika mengikuti sesi itu sudah mengaktifkan kameranya, sudah siap untuk sama-sama kita berdiskusi tentang topik-topik yang akan kita bahas setiap harinya. Ya, begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Dan karena hari ini pertemuan pertama kita, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah pembentukan kelas. Ya, jadi harus ada penanggung jawab kelasnya yang tiap hari nanti akan memandu kita untuk membuka kelas. Kemudian berikutnya nanti juga akan memandu kita untuk melakukan ice breaking. Ya. Kemudian tentunya perangkat kelas tersebut ya cukup ketua kelas saja yang bertanggung jawab di kelas A itu siapa.
Begitu ya Bapak Ibu, siapa kira-kira yang dipercaya sebagai ketua kelasnya yang bertanggung jawab untuk kelas SMPA, Bapak Ibu? Siapa kira-kira? Atau langsung saya tunjuk saja? Sudara. Siapa? Pak Sudara deh. Pak Sudara. Pak Sugara, oke. Pak Sugara dari SMP Ar-Raudhah ya, Pak Sugara. Halo Pak Sugara. Masih di mute, Pak. Oke. Pak, saya dari SMP Ar-Raudhah. Oke, ya udah berarti Pak Sugara nantinya akan menjadi penanggung jawab untuk kelas SMPA ya. Jadi tiap harinya mulai besok Pak Sugara akan memandu kita untuk membuka pelatihan, kemudian berikutnya nanti akan menentukan siapa di antara peserta masing-masing guru yang akan memandu kita untuk melakukan ice breaking. Begitu ya Pak Sugara ya? Oke Pak? Baik, insya Allah siap. Oke, terima kasih banyak. Langsung sudah bersedia ya Pak Sugara. Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, yang saya hormati, marilah kita buka sesi hari ya, sesi hari kedua pelatihan ini ya dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Oke, selesai Bapak dan Ibu guru semua. Ada yang basicnya dari PJOK, Penjaskes. Pak Rizky Maulana dari apa? Dari mata pelajaran apa? Pak Rizky? Matematika, Pak. Oh, matematika. Yang penjas siapa yang penjas? Pendidikan jasmani? Ada Bapak Ibu yang penjas? Tidak ada yang penjas. Pendidikan jasmani tidak ada? Atau Pak Sugara, silahkan. Pak Sugara minta tolong dipandu kita untuk ice breaking. Gerak dikit pagi-pagi. Silahkan Pak Sugara. Silakan Pak Sugara. Pandu kita untuk melakukan ice breaking biar tidak kaku-kaku banget di pagi hari. Silakan. Teman-teman, angkatnya dulu ya. Jari-jarinya bisa lemaskan terlebih dahulu. Ya, kita lemaskan. Oke. Begini ya. Begini. Ya. Kemudian diputar lagi, dibalik arah yang berlawanan. Kemudian begini biar jari-jari kita terasa tidak kaku, peredaran darahnya lancar. Ini ya. Selanjutnya, ya, baik, kita remas-remas, kemudian ini, baik, sudah cukup Pak, terima kasih. Cukup, oke. Terima kasih banyak. Karena spontan mungkin belum dipersiapkan dengan ini ya. Mudah-mudahan besok siapa yang akan ditunjuk Pak Sugara untuk yang besok ya. Untuk yang besok silakan sudah mulai diminta dari sekarang untuk mempersiapkan. Begitu ya Pak Sugara. Terima kasih banyak. Oke, tadi sudah senam jari di pagi hari. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru semua sudah siap untuk melakukan diskusi pada hari kedua pelatihan ini. Sebelum nanti kita akan berdiskusi, kemudian sebelum nanti kita tentunya akan membahas topik pertama yang akan kita bahas pada hari ini, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak dan Ibu guru semua. Atau jangan-jangan Bapak dan Ibu guru sudah menonton video pelatihan hari pertama yang saya upload di LMS kemarin, sudah atau belum Bapak Ibu? Belum, maaf. Belum, Pak.
Berarti belum masuk ke LMS Baru ya? tahu soalnya ininya, akunnya hari ini. Oh, baru tahu akunnya. Tapi sudah mulai diintip di dalam LMS-nya, Learning Management System-nya. Baru jadi nama. Baru jadi Belum nama. sempat. Makanya. Pak. Semuanya berarti ya Bapak Ibu belum masuk ke dalam LMS ya? Belum ya? Oke, karena belum masuk. Oh, ada yang sudah. Oke, kalau itu ada yang sudah, alhamdulillah bagi yang sudah berarti mungkin sudah terbiasa menggunakan LMS ya. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu guru memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sofyan Hadi. Ya, sehari-hari saya bekerja sebagai dosen, sebagai pengajar pada Magister Pendidikan Dasar di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, jadi itu perkenalan singkat. Kemudian berikutnya menjadi narasumber di P2KPTK2 di DKI Jakarta, baik itu di timur, pusat, selatan, barat, dan utara Kepulauan Seribu. Itu sejak tahun 2018-2019 sudah membantu sampai sekarang. Gitu. Jadi pelatihan-pelatihan yang saya ampu sebelumnya itu baik yang PTK, kemudian ada pelatihan lesson study, pelatihan untuk yang kepala sekolah, pelatihan untuk pengawas dan lain sebagainya. Ya, jadi dari tahun 2018, 19 sampai dengan sekarang. Ya, dan sehari-hari saya bertugasnya di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tadi sudah saya sebutkan. Saya sementara tinggalnya di Jakarta Timur, ya, di Rawamangun, Universitas Negeri Jakarta tepatnya. Kemudian tugas saya di Cirenda di Tangerang Selatan. Begitu Bapak Ibu perkenalannya, ya. Jadi mudah-mudahan ketika mengikuti pelatihan selama 4 hari ke depan ini, Bapak dan Ibu guru nantinya akan bisa sharing, ya. Kita akan berdiskusi kaitannya dengan HOTS, Higher Order Thinking Skill, ya. Dan karena paradigma pembelajaran andragogi itu tidak seperti pembelajaran pada umumnya di kampus atau pada umumnya di tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah, akan tetapi lebih pada diskusi ya untuk yang pembelajaran orang dewasa. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian pelatihan ini dilakukan secara daring. Tadi sudah saya kemukakan di awal, itu terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Untuk yang sinkronusnya, nanti tiap harinya sampai dengan hari Jumat, ya, Bapak dan Ibu guru nanti akan mengikuti sesi Zoom meeting dari jam 8 sampai dengan 10 pagi. Setelah itu, ya, setelah sesi sinkronus, nantinya Bapak dan Ibu guru akan melakukan sesi asynchronous, ya. Asynchronousnya ini melalui learning management system, ya. Di dalam sesi asynchronous, Bapak dan Ibu guru nanti diminta untuk melakukan pembelajaran secara mandiri, ya, membaca modul, membaca bahan tayang, kemudian juga menuntaskan lembar kerja. Karena tiap harinya setelah kita berdiskusi panjang lebar, nanti Bapak dan Ibu guru diminta untuk menuntaskan tagihan 1 LK untuk tiap harinya sampai dengan hari Jumat. Ya, lembar kerja tersebut tentunya berhubungan dengan apa yang kita diskusikan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Cukup dipahami? Oke, tadi saya sudah berkenalan, mungkin tidak Abdul rasanya kalau saya saja yang memperkenalkan diri, ya. Saya akan pin langsung masing-masing Bapak dan Ibu guru dan silakan memperkenalkan diri dengan singkat, ya, singkat saja. Silakan kita mulai dengan Ibu Sari Mardiana. Silakan Ibu Sari Mardiana memperkenalkan diri, Bu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Sari Mardiana. Saya mengajar di SMP Negeri 221 Jakarta, mata pelajaran matematika. Salam kenal semuanya dan senang berkenalan dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Oke, salam kenal Ibu Sari Mardiana. Sudah banyak yang dikenal kan, sama-sama di Jakarta Utara kan ya, Bu Sari ya? Oke.
Iya, Bapak. Iya, Bapak. Terima kasih, Ibu. Kemudian yang berikutnya ada Ibu Komariah. Silakan, Ibu Komariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Komaria, mengajar di SMP Negeri 123 Jakarta, mengajar IPA. Terima kasih. Mengajar IPA. Yang pertama tadi matematika, kemudian sekarang IPA. Oke. Berikutnya Ibu Derlina Manik. Silakan Ibu Derlina Manik. Manik gimana? Manik atau Manik gimana? Manik, Pak. Ya, Manik. terima kasih, Oke. Pak. Nama saya Derlina Manik, mengajar di SMP Negeri 221 Jakarta Utara, mengajar bahasa Inggris. Terima kasih. Oke, bahasa Inggris. Miss Derlina berarti manggilnya itu sudah masuk ke LMS? Udah, Pak. Tapi belum ada itunya saya lihat, Pak. Belum ada materinya saya lihat. Belum ada materinya. Saya udah login semalam, Pak, tapi belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Iya, Pak. Maksudnya baru Oke. itu, Pak, kan kemarin course offline gitu, jadi masih kosong, Pak, kalau saya lihat Masih gitu. kosong. Padahal saya sudah isi dari kemarin sudah lengkap harusnya. Oke, nanti habis ini kita cek kembali ya. Oke, terima kasih banyak. And then we have the same background, Miss Derlina. Saya juga basicnya dari bahasa Inggris ya. Oke, berikutnya ada Ibu Riwayanti. Silakan Ibu Riwayanti Sundari. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya. Nama saya Riwayanti, saya mengajar di SMP 270. Tapi saya tinggalnya di Tambun. Ya, saya mengajar sama dengan Ibu Derlina dan Pak Sofyan. Saya pegang di mata pelajaran bahasa Inggris. Terima kasih. Oke, terima kasih. Akhirnya dari bahasa Inggris 2 ya. Sudah 2 berarti saya panggilnya Miss Riwayanti juga ya. Oke, yang berikutnya ada Ibu Widya. Silakan Bu Widya. Memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Widya Ningsi. Saya mengajar di SMP 221 Jakarta bersama Ibu Sari dan Miss Derlina. Mata pelajaran yang saya ajar bahasa Indonesia. Terima kasih Pak. Oke, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Oke. Kemudian yang berikutnya silahkan ada Pak Rizky Maulana. Sepertinya sedang mengajar atau gimana? Pak Rizky Maulana silakan. Iya, mohon maaf Bapak. Ada jam yang berbentrokan sama ngajar ya sudah jadi sambil mengajar. Oke. Ya, mohon maaf Pak. Saya Rizky Maulana dari SMP Mahatma Gading, Jakarta Utara, Kelapa Gading, bidang studinya matematika. Oke, matematika ya. Iya, Pak. Oke, berarti ini sama dengan yang pertama tadi ya, dengan Bu siapa tadi ya? Satu Bu Sari MG, ya. Pak. Ya. Sering ketemu pelatihan, Sering Pak. ketemu pelatihan. Oke. Terima kasih. Berikutnya ada Pak Muhtarom. Silakan, Pak Muhtarom. Terima kasih. Nama Muhtarom, aktivitas sebagai pendidik di SMP Negeri 270 Kelapa Gading, mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Terima kasih. Oke, pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Terima kasih banyak Pak Muhtarom. Berikutnya ada Pak Leonard. Silakan Pak Leonard memperkenalkan diri, Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Leonard dari SMP Mahatma Gading. Saya bertugas bersama-sama dengan Pak Rim Maulana juga, satu unit. Bidang pelajaran saya yang saya ampu adalah matematika. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, mendominasi sepertinya matematika ya. Pak Leonard juga matematika. Berikutnya ada Ibu Rencina. Silakan Ibu Rencina. Rencina BR Sidebang. Oke, silakan. Selamat pagi, Bapak Ibu. Nama saya Rencina BR Sidebang dari SMP 122, bidang studi seni.
Oh, bidang studinya seni. Oke. Kemudian setelah Ibu Rencina, panggilannya apa, Bu? Panggilannya Ibu Rencina ya? Iya, Bu? Rencina. Oke. Panggilannya Bu Rencina aja. Bu Rencina. Oke, terima kasih. Berikutnya ada Ibu Fitri Yulianti. Silakan Ibu Fitri Yulianti memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yulianti, asal mengajar di... Suaranya putus-putus, Ibu. Saya tidak mendengar dengan jelas. Halo, Ibu. Keluar masuk Zoom. Mungkin suaranya juga terputus-putus. Iya, suaranya tidak terdengar jelas, Ibu. Halo? Ya, Pak, maaf. Oke, Ibu dari SMP mana, Bu? Saya dari Jakarta. Saya tidak jelas ininya ya. Dari SMP mana, Bu? 152. Oke, dari 152 Jakarta. Terima kasih banyak, Ibu Fitri. Kemudian berikutnya ada Ibu Komalasari. Silakan, Ibu Komalasari. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Nama saya Bu Komalasari dari SMP Permata Indah. JU1 Penjaringan, Jakarta Utara. Enggak, saya pakai data. Oke, Penjaringan. Nah, terima kasih Bu Komala. Bidang studinya PPKN dan Prakarya. Oke, PPKN. Oke. Berikutnya ada Ibu Nining. Silakan Ibu Nining. Assalamualaikum Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Nining Damayati Ningsih. Saya mengajar di SMP 231 Jakarta. Mengajar mata pelajaran IPS. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nining. Berikutnya Pak Sugara, silakan Ketua kelasnya. Baik, terima kasih Mas Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini teman-teman, perkenalkan nama saya Sugara Ahmad dari SMP Araudah Koja, JU2. Mengajar bidang studi IPS dan prakarya. Terima kasih. Oke, bidang studi IPS ya, Pak Sugara. Oke. Kemudian setelah Pak Sugara ada Ibu Wisri Atuti. Ini namanya benar, Bu? Wisri Astuti atau Wisri Atuti? Ya, selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Nama saya Wisri Atuti, Pak. Nggak pakai S. Oke. Saya mengajar di SMP Negeri 120 Jakarta, bidang studi IPA. Oke, bidang studi IPA. Jadi ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan Ibu Lisnawati. Silakan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Lisnawati, Pak, dari SMP Atofik, Jakarta Utara. Kemudian saya ngajar bidang studi IPS. IPS. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Ibu Lisna. Berikutnya ada Ibu Ine Luciana. Silakan Ibu Ine Luciana. Ya Pak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ine Luciana dari SMP Negeri 231 Jakarta. Pak. Oke. Saya mengajar seni budaya. Seni budaya ya. Oke. Berikutnya ada Ibu Kelly Mandalina. Ibu Kelly, halo Ibu Kelly. Ibu Kelly, halo. Halo, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya sedang dalam rumah sakit. Perkenalkan, saya Kelly Mandalina dari SMP 114 Jakarta Utara.
saya mengajar seni budaya. Terima kasih Bapak Ibu. Oh iya, sampai kapan Salam di rumah kenal sakit, semuanya. Ibu Kelly? Saya sedang ambil darah Bapak. Mungkin sampai siang mau ketemu dokter juga. Oke, silakan. Mudah-mudahan besok tidak ketemu dokter lagi ya, Bu. Amin Bapak, terima kasih. Oke, berikutnya ada Ibu Irmawani. Silakan Ibu Irmawani. Selamat pagi Pak Sofian. Perkenalkan, nama saya Ibu Irma. Saya mengajar di SMP Bukti Agung, Kecamatan Penjaringan, mengajar bahasa Inggris, Pak. Oke, bahasa Inggris ya. Background-nya luar biasa sekali. Tadi background-nya Bu Irmawani itu. Ya. Oke, berarti kita satu ini ya, background-nya sama di bahasa Inggris juga ya. Bu Irmawani sudah masuk ke LMS, sudah melihat data-data yang ada di LMS, sudah ya? Sudah Pak, sudah berhasil. Oke, sudah berhasil. Soalnya tadi ada beberapa yang mengatakan masih belum ada isinya di dalam LMS, tapi sebenarnya sudah ada ya. Oke, berikutnya silakan yang Pak Andra Sasmita. Silakan Pak Andra Sasmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kameranya agak error ya Pak. Perkenalkan saya Andra Sasmita, mengajar mapel PJOK dari SMP 114 Jakarta. Oke, jadi mudah-mudahan besok kameranya sudah diperbaiki ya Pak ya. Oke, siap Pak. Oke, terima kasih Pak. Siapa tadi? Oke, berikutnya silakan ada Reni D. Bu Reni sudah belum tadi ya? Bu Reni Diah Tiani. Halo, Bu Reni. Halo? Halo? Bu Reni? Bu Reni, halo? Oke, orangnya tidak ada. Silakan yang belum memperkenalkan diri, Bapak Ibu, siapa? Silakan yang belum. Ibu Irawati Irham sudah belum tadi? Silakan. Terima kasih Pak. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sofyan Hadi. Kayaknya ketemu lagi dengan Bapak. Oh iya, sudah pernah. Ya. Di pelatihan apa sebelumnya, Bu Irawati? Apa ya? PTK, bukan? Oh, PTK. Di PTK. Oke, silakan. Ini sama semua ya tadi? Sama. Saya sama semua dari orang-orangnya juga. Di SMP Kasih Ananda, Jakarta Utara. Demikian Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Irawati Irham. Ya, saya Pak Bu En. Oke, silakan Bu En. Silakan Bu En. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu En Punaina Fuad dari SMPN 114. Saya mengajar bahasa Indonesia. Kita ketemu lagi untuk yang kedua kali ya Pak Sofyan. Oh ya, sebelumnya di pelatihan PTK ya. Oke, terima kasih banyak Ibu En. Berikutnya silakan siapa Bapak Ibu yang belum setelah Bu En? Assalamualaikum Pak, saya Pak. Oke, silakan Ibu. Saya. Oke. Saya Bu Rauda dari SMP 114 mengajar IPS. Mengajar IPS. Oke. Terima kasih Ibu Rauda. R itu Rauda berarti ya? Rauda, iya. Iya, kenapa disingkat-singkat begitu Ibu? Ditulis nama lengkapnya ya. Oke, silakan. Setelah Ibu Rauda, siapa yang belum Bapak Ibu? Siapa yang belum? Selamat pagi Bapak Ibu. Oke, selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Silakan. Saya Rita Simanul, Negeri 104 JU2, mengajar bimbingan konseling. Terima kasih, salam sehat buat kita semuanya. Oke, terima kasih Ibu Raya Rita Simanulang ya. Raya Rita Simanulang. Oke, berikutnya setelah Ibu Raya Rita siapa silakan. Bapak Ibu yang belum?
Saya Pak, belum. Oke, silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Syifa Fauzia dari SMP Kencana. Saya mengajar bidang studi pendidikan agama Islam. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Syifa Fauzia. Silakan setelah Bu Syifa Fauzia, siapa berikutnya Bapak Ibu? Ada yang belum? Pak Agus ini juga belum ya. Silakan Pak Agus. Ya, Assalamualaikum Pak. Mohon maaf nih Pak. Saya melarikan diri dari kelas B. Ini benar saya daftar di kelas B. Cuman di kelas B cuma berdua sama Bu Desi nih. Makanya saya masuk kelas A aja nih. Gimana nih Pak? Saya Agus Setiawan dari SMP 53 gitu. Pak Agus, kalau untuk yang SMP B, setahu saya nanti di ini ya di jam 10 sepertinya. Untuk yang sesi pagi yang awal jam itu 10, mohon maaf tadi soalnya saya telat masuk gitu. Iya, untuk yang sesi pagi itu hanya kelas A dan C kalau tidak salah, ada 2 kelas ya. Yang mulai dari jam 10 nanti untuk yang B dan D berarti. Begitu ya Pak Agus ya. Oke. Saya mau izin Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak Agus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain, siapa Bapak Ibu yang belum atau sudah semua? Sudah semua ya? Bu Heni belum ya Bu Heni? Silakan Bu Heni memperkenalkan diri Bu. Masih di mute Ibu, suaranya belum terdengar. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya baru bisa gabung ini. Saya Ibu Heni dari SMP Negeri 114 Jakarta. Bidang studi yang saya ampu adalah matematika. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Heni. Yang lain selain Bu Heni yang belum memperkenalkan diri, silakan. Siapa Bapak Ibu? Atau yang lain memang tidak mau memperkenalkan diri ya? Kalau tidak mau memperkenalkan diri, langsung kita ini saja ya. Ya, Pak siapa? Pak Sugara? Kita anggap saja yang lain ini berarti memang hanya datang, duduk, dan diam saja ya. Jadi mereka tidak memperkenalkan diri, tidak ada interaksi. Saya yakin semuanya sudah ini ya, sudah cukup berpengalaman sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Ya. Jadi saya kira cukup ya. Kita mulai saja Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan ya. Yang pertama di sini kita akan membahas untuk struktur pelatihan. Ini akan saya ulang agar Bapak dan Ibu guru benar-benar paham kaitannya dengan apa sebenarnya yang kita akan lakukan pada kegiatan pelatihan HOTS ini. Ya. Di dalam struktur program, Bapak dan Ibu guru di sini ada ini ya, ada keterangan kaitannya dengan materi, kemudian ada jam pelajarannya, ada narasumber dan instrukturnya. Untuk yang pertama, pembukaan dan penutupan pelatihan, ya, pembukaan kemarin sudah, penutupan pelatihan tentunya nanti di hari Jumat. Kemudian kemarin sudah dijelaskan juga kaitannya dengan program, ya, program pelatihan, ya. Ini sudah dijelaskan oleh Mas Akbar kemarin. Kemudian yang berikutnya di pokok pelatihan, ya pokok pelatihan HOTS ini terdiri dari 4 ini ya, 4 topik. Yang pertama itu adalah konsep merdeka belajar. Ya, jadi masing-masing Bapak dan Ibu guru semua diharapkan bagi Bapak dan Ibu guru yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, ya kurikulum merdeka belajar, paling tidak sudah mengetahui konsep ya tentang merdeka belajar. Seperti apa merdeka belajar yang digaungkan oleh Menteri Nadiem Makarim. Ya. Kemudian bagi yang belum, bagi yang masih menggunakan kurikulum K13, ya bagi yang menggunakan kurikulum K13 maka diharapkan ketika Bapak dan Ibu guru mempelajari konsep merdeka belajar, paling tidak sudah memahami atau sudah mengetahui ya, kaitannya dengan kebijakan ini, kebijakan kurikulum merdeka belajar. Dan update terbaru
kemarin ketika Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim menyebutkan kaitannya dengan penggunaan kurikulum, ya, kurikulum sekarang itu kan diberikan opsi, diberikan pilihan, ya, jadi masih legal Bapak dan Ibu guru yang mengajar baik di tingkat sekolah dasar, SMP ataupun di tingkat SMA itu diberikan pilihan boleh menggunakan kurikulum yang Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, atau kurikulum 2013, KTSP, dan lain sebagainya, ya, sesuai dengan kebijakan yang ada di masing-masing sekolah Bapak dan Ibu guru semua. Jadi sekali lagi ini merupakan fokus kita pada hari ini Bapak dan Ibu guru semua, konsep Merdeka Belajar, ya. Kemudian pada hari ketiga besok, itu fokusnya adalah pada konsep, prinsip, dan prosedur pengembangan evaluasi berorientasi HOTS. Ya, jadi pelatihan ini menginginkan nantinya Bapak dan Ibu guru akan mampu untuk memberikan proses pembelajaran yang HOTS, kemudian berikutnya Bapak dan Ibu guru juga dapat membuat evaluasi pembelajaran, membuat soal-soal HOTS, ya, yang orientasinya tentunya untuk melatih para peserta didik kaitannya dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Itu pada hari ketiga. Kemudian selanjutnya pada hari keempat fokus kita di sini pada analisis capaian pembelajaran, ya, analisis capaian pembelajaran. Untuk analisis CP ini merupakan istilah yang ada pada kurikulum Merdeka. Sementara kalau untuk yang kurikulum 2013 itu menggunakan, ya, analisis kompetensi dasar atau KD. Ya, sementara kalau di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu yang baru dinamakan dengan capaian pembelajaran. Nah, ini juga nanti akan kita pelajari, ya. Jadi masing-masing nanti bagi Bapak dan Ibu guru yang sekolahnya sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, maka analisis capaian pembelajarannya tentunya akan bisa dilakukan. Sementara bagi yang masih menggunakan kurikulum 2013, maka nantinya Bapak dan Ibu guru akan melakukan analisis kaitannya dengan KD atau kompetensi dasar, ya. Jadi nanti akan kita berikan opsi, ada pilihannya itu di dalam lembar kerja, ya. Itu pada hari keempat. Sementara pada hari terakhir, pada hari kelima itu sudah masuk nanti fokusnya pada pengembangan soal HOTS, ya. Jadi pada hari kelima Bapak dan Ibu guru itu nanti akan, ya, langsung praktek, ya, membuat soal-soal yang sudah HOTS, ya, soal yang sudah mengacu pada pada kemampuan untuk memberikan para siswa itu mampu berpikir secara tingkat tinggi, ya. Ini untuk yang pengembangan soal HOTS. Ini di hari kelima atau hari terakhir pelatihan. Kemudian setelah mengikuti pelatihan pada hari kelima, yang berikutnya tentunya adalah post-testnya, ya. Post-test tentunya kita atau kami dari para narasumber sangat berharap ketika Bapak dan Ibu guru kemarin sudah mengerjakan pre-test, ketika nilainya misalnya masih so-so, masih di bawah rata-rata, kemudian pada hari terakhir nanti di hari Jumat, ketika Bapak dan Ibu guru menuntaskan post-test, akan ada peningkatan. Ya, jadi harapannya mudah-mudahan ketika 5 hari pelatihan yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua, nantinya memberikan tambahan pengetahuan, tambahan kompetensi, sehingga ketika menuntaskan post-test ada peningkatan yang signifikan. Jadi itu Bapak dan Ibu guru semua kaitannya dengan struktur program pelatihan HOTS yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru tingkat SMP, Sekolah Menengah Pertama di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Oke, dari penjelasan saya tadi ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu guru semua? Silakan. Kalau tidak ada, kita akan langsung ke LMS, Learning Management System-nya. Silakan Bapak Ibu guru, ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Mas, Sudah, oke.
Silakan Pak Sugara. Pak Sofyan. Ya. Kalau boleh usul Pak Sofyan, ini kan mohon dimaklumi ya, kami secara pribadi dan teman-teman mungkin harus berbagi tugas juga. Selain dengan mengikuti pelatihan, kami juga mengajar, jadi fokusnya terbagi. Kalau boleh setiap materi yang disampaikan boleh di-share di grup Pak, begitu Pak, agar kami bisa pelajari di waktu-waktu senggang gitu Pak. Kami sih terus berusaha untuk fokus, tapi apa daya karena pagi berbenturan dengan PTM sekolah masing-masing gitu Pak. Mohon izin barangkali bisa di-share jadinya gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sugara. Jadi kemarin sebenarnya ketika pembekalan dari admin Adi, ya Pak Sugara, Bapak dan Ibu guru semua, itu sudah dijelaskan semua bahan, ya, semua modul, bahan tayang, PowerPoint, kemudian video kaitannya dengan pelatihan ini ada di dalam LMS. Jadi nanti, ya, tadi kan sudah saya jelaskan di awal, konsep pelatihan ini daring, sinkronus, langsung secara ini melalui Zoom tiap hari dari jam 8 sampai jam 10. Jadi harapannya kalau Bapak dan Ibu guru punya jam atau waktu mengajar di 8 sampai jam 10, jadi silahkan dikondisikan. Saya yakin Bapak dan Ibu guru diutus oleh kepala sekolah masing-masing itu karena dianggap mampu, ya, dipercaya mampu untuk mengikuti pelatihan ini. Ya, jadi jangan disia-siakan kepercayaan kepala sekolah tersebut. Ya, karena saya yakin semuanya memang sambil melakukan kegiatan, ada yang PTMT, kemudian ada yang sibuk dengan kegiatan yang lain, itu tidak apa-apa, silakan. Asalkan dapat mengikuti pelatihan ini dengan seksama. Sekali lagi, semua bahan, semua materi pelatihan, baik itu modul HOTS, kemudian langkah-langkah penulisan HOTS, kemudian berikutnya untuk bahan tayang, PPT, sampai nanti lembar kerja, semuanya itu berbasis di dalam LMS, di Learning Management System. Ya, setelah ini nanti akan kita buka. Dan kemarin masing-masing sudah mengikuti pelatihan LMS ya, Bapak dan Ibu guru semua ya. Kemarin sudah ya? Ada videonya. Ada videonya. Oke, dan sudah mengikuti juga semua ya Bapak Ibu guru ya. Jadi setelah ini nanti akan coba saya perlihatkan ya kepada Bapak dan Ibu guru apa yang sudah saya masukkan dari kemarin, sebenarnya sudah saya masukkan ke dalam Learning Management System. Ya, di dalam aplikasi pembelajaran yang kita gunakan dalam pelatihan ini. Begitu ya Pak Sugara ya. Jadi nanti pengerjaan lembar kerja tugasnya itu juga langsung melalui LMS ya. Jadi tidak secara langsung seperti ini, tapi langsung nanti menggunakan LMS ya, asynchronous itu tahapannya. Jadi ketika tadi menanyakan mohon nanti materi yang dijelaskan itu dibagikan, sudah dibagikan dari kemarin. Ya, dari hari pertama itu sudah ada di dalam LMS. Ya, yang dinamakan pelatihan daring, ya, pelatihan daring apapun itu, pelatihan online apapun itu, memang diiringi dengan pembelajaran secara mandiri. Ya, mandiri maksudnya karena Bapak dan Ibu guru sudah dewasa semua, paradigma pembelajaran andragogi, jadi tidak seperti mengajarkan anak kuliah, tidak seperti mengajarkan anak SD, SMP, ataupun SMA, kan tetapi kita diskusi sesuai dengan bahan yang sudah dipelajari secara mandiri oleh Bapak dan Ibu guru semua yang telah di-download di dalam LMS. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua ya. Oke. Dan bagi Pak Sofyan. Ya, sebentar dulu Ibu, saya tuntaskan terlebih dahulu ya. Sekali lagi bagi yang mengajar, bagi yang ini silahkan dikondisikan. Saya yakin Bapak dan Ibu guru bisa memberikan tugas atau setting nanti mengajarnya setelah pukul 10 atau sebelum pukul 8, tidak apa-apa, silahkan. Ya. Jadi bagaimana caranya agar Bapak dan Ibu guru bisa mengikuti pelatihan ini secara secara sungguh-sungguh. Begitu saja ya, Pak Sugara. Silakan, Ibu Irawati, bagaimana Ibu? Iya Pak,
Kalau pelatihan yang kemarin, yang PTK itu saya terbantu sekali dengan adanya video dari Bapak. Maksudnya bukan video YouTube. Oke. Perekaman saat belajar begini, kemudian nanti ada share mengenai kegiatan hari ini gitu. Jadi ketika itu saya mencatat, yang kurang saya catat saya lihat di YouTube Bapak. Oke. Sekali lagi. Itu sangat membantu Pak. Iya, terima kasih banyak Ibu Irawati. Jadi ini juga sama, tiap harinya nanti video pelatihan hari pertama sudah saya uploadkan di LMS, kemudian video pelatihan hari kedua ini juga nanti ketika selesai pada pukul 10 langsung akan saya upload juga. Ya. Jadi bagi Bapak dan Ibu guru yang mungkin tidak bisa meninggalkan waktu mengajarnya, harus mengajar dan sebagainya, jadi silahkan nanti ditonton sendiri sekian jam ya, 2 jam sekian ya, tidak apa-apa. Dan sekali lagi harus sudah bisa untuk menggunakan LMS ya. Saya yakin Bapak dan Ibu guru, apalagi guru-guru di tingkat sekolah menengah pertama, ketika melakukan pembelajaran secara online kurang lebih sudah berapa tahun, dari 2019 sampai dengan sekarang, saya kira sudah sangat terbiasa. Begitu ya Bapak Ibu guru semua. Oke? Oke, silakan berikutnya ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan struktur pelatihan tadi Bapak Ibu? Atau Izin, Pak. Oke, silakan Ibu Wisri. Pak Sofian izin. Oke, Ibu. Ya, saya Bu Wisri. Saya ikut Zoom. Ini kan pakai HP di rumah nih Pak, karena laptop saya di sekolah. Jadi dari semalam itu saya juga udah niat mau buka, tapi kan maunya pagi-pagi nih. Cuman nanti saya niatnya jam 11-an setelah Zoom baru saya mau ke sekolah. Mau saya pelajari semuanya Pak, insya Allah ya Pak ya. Jadi saya izin kalau ada tugas sekarang ini saya belum buka, memang belum buka LMS saya. Cuman memang udah pernah kan waktu PTK, insya Allah masih ingat lah Pak makainya. Oh, itu aja Pak ya. Masih, berarti Pak. Oke, Bu Wisri juga sebelumnya sudah pernah ikut pelatihan ini. Ya, sudah pernah ikut pelatihan ya, kaitannya dengan PTK waktu itu ya. Jadi sebenarnya polanya sama, akan tetapi yang berbeda itu hanya pada materi pelatihannya saja. Ya. Jadi bagi yang sebelumnya sudah pernah mengikuti pelatihan PTK, lesson study, dan lain sebagainya, itu silahkan sama ya, menggunakan LMS yang sama. Kemudian memang tidak ada tugas secara langsung sekarang, akan tetapi tugasnya nanti setelah sesi kita ini berakhir, ya di jam 10 nanti saya akan terangkan LK hari kedua, LK pertama untuk hari kedua. Ya, LK pertama pelatihan ini nanti akan saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian LK tersebut diselesaikan dan dikumpulkan melalui LMS. Ya, jadi tidak ketika kita sedang melakukan sesi sinkronus seperti ini. Begitu ya Ibu Wisri, silakan menggunakan handphone juga tidak apa-apa. Ya tapi asalkan handphonenya jangan dipegang-pegang terus Ibu ya, diletakkan ya. Karena megang handphone selama kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam kan capek juga. Gitu ya Bu Wisri, terima kasih banyak Ibu. Silakan yang lain ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu untuk struktur. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu Wisri. Silakan untuk struktur programnya ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup jelas ya? Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Pak Leonard ada yang ingin disampaikan? Silakan untuk struktur programnya sudah cukup jelas Pak Leonard? Sudah cukup jelas Pak. Okay. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak karena struktur programnya sudah cukup jelas tadi Bapak dan Ibu guru semua. Sekarang saya akan share yang ada di dalam LMS ya, di dalam LMS yang nantinya harus sudah diakses oleh Bapak dan Ibu guru pada hari ini. Karena hari ini nanti Bapak dan Ibu guru akan mengerjakan LK hari ini ya, LK hari kedua, LK pertama hari kedua. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu di dalam LMS-nya? Sudah ya? Sudah, yang Pak. ini Sudah, yang Pak, saya Pak. Oke. Pak. Jadi ini sekali lagi sama saja dengan pelatihan-pelatihan yang sebelumnya. Kalau yang pelatihan yang sebelumnya ada pelatihan PTK, kemudian ada pelatihan lesson study dan lain sebagainya. Untuk pelatihan ini, pelatihan HOTS di dalam LMS itu sudah ada seperti ini Bapak Ibu. Saya memberikan ini
pengumuman ini kemarin pada hari pertama. Hari pertama pelatihan HOTS bagi guru SMP di wilayah Jakarta Utara. Ya, jadi di sini sudah memperkenalkan diri juga. Tapi karena Bapak dan Ibu guru tadi mengatakan bahwasanya baru hari ini diberikan akunnya, kemudian belum masuk ke dalam LMS, jadi mungkin belum bisa dilihat. Ya. Kemudian selain ini perkenalan yang pertama, di bawahnya di sini ada struktur program pelatihan. Jadi kalau Bapak dan Ibu guru ingin mengetahui struktur program pelatihan yang tadi saya jelaskan, ya, jadi silakan tinggal diklik ini struktur program pelatihan, maka akan muncul yang tadi. Ya, langsung secara otomatis akan mendownload file yang tadi. Ya, jadi struktur program pelatihan kaitannya dengan apa sajakah fokus pelatihan kita selama 5 hari ke depan. Kemudian selain struktur program pelatihan, Bapak dan Ibu guru, di dalamnya juga ada modul pelatihan HOTS. Ya, modulnya di sini yang pertama ada buku penilaian HOTS, kemudian berikutnya ada panduan penulisan soal HOTS. Ya, jadi ada 2 modul utama yang kita gunakan. Ya, di dalam pelatihan ini. Yang pertama itu buku penilaian HOTS, kemudian yang kedua adalah panduan penulisan soal HOTS. Ini ada di dalam LMS ketika Bapak dan Ibu guru semua masuk melalui akun yang sudah diberikan oleh tim ADI. Ya. Kemudian setelah modul pelatihan, berikutnya ada pre-test dan post-test HOTS. Pretest, ya, pretest kemarin sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua, tinggal post-testnya saja nanti di hari Jumat. Kemudian ini ada lembar kerja HOTS. Jadi nanti Bapak dan Ibu guru akan melihat soal, akan melihat tugasnya di lembar kerja HOTS. Ya, jadi nanti setelah sesi hari kedua ini berakhir, saya akan masukkan lembar kerjanya di sini. Ya. Tugas yang harus dituntaskan oleh Bapak dan Ibu guru dikumpulkan paling telat jam 8 malam nanti. Bapak dan Ibu guru mengaksesnya di lembar kerja HOTS. Ya, di sini nanti. Kemudian selain lembar kerja HOTS, Bapak dan Ibu guru juga ada bahan tayang HOTS. Ya, bahan tayang HOTS ini merupakan apa yang akan kita bahas nantinya untuk tiap harinya. Pada hari ini kita akan membahas kaitannya dengan pengertian merdeka belajar. Apa sih yang dimaksudkan dengan merdeka belajar? Itu kita akan bahas insya Allah hari ini. Ya, jadi nanti kurang lebih 20 atau 30 menit kita akan membahas kaitannya dengan merdeka belajar. Kemudian berikutnya ada konsep penilaian, ada langkah-langkah penyusunan soal HOTS, dan ada analisis capaian pembelajaran. Ya, jadi Bapak dan Ibu guru semua dapat membuka ini. Ini merupakan bahannya, materinya, ya, bahan tayang dari pelatihan HOTS ini. Selain 2 modul utama yang isinya tentang buku penilaian HOTS dan panduan penulisan soal HOTS. Kemudian selain itu, bagi yang sudah familiar tadi Ibu Ira, kemudian siapa yang sudah mengikuti pelatihan sebelumnya, jadi saya akan mewajibkan, ya Bu Ira, saya akan mewajibkan karena banyak sekali yang tidak aktif, banyak yang tidak mengaktifkan kamera, kemudian disambi dengan mengajar dan lain sebagainya. Di sini ada video pelatihan HOTS. Video pelatihan HOTS ini akan saya unggah tiap harinya Bapak dan Ibu guru semua. Ya, ini yang saya buat kemarin di hari pertama ketika pembukaan. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu guru masuk ke dalam LMS, tinggal diklik video pelatihan hari pertama, maka nanti secara langsung akan muncul ke sini. Ya, akan muncul ke video yang sudah saya buat di hari pertama kemarin. Ya, ini merupakan video hari pertama kemarin yang saya buatkan untuk Bapak dan Ibu guru semua. Dan nantinya silahkan Bapak dan Ibu guru nanti akan menulis di kolom komentar. Ya, menulis di kolom komentar masing-masing ketika Bapak dan Ibu guru sudah mengakses video pelatihan HOTS ini. Ya, ini merupakan yang hari pertama yang kemarin, dan untuk hari kedua pertemuan kita yang sekarang ini kan sudah direkam dari pertama saya masuk tadi, sudah direkam sampai dengan pukul 10 nanti.
Ya, jadi ada video pelatihan hari pertama, video pelatihan hari kedua, sampai dengan video pelatihan hari terakhir. Begitu Bapak dan Ibu guru semua isi yang ada di dalam Learning Management System. Ya, ini yang nantinya akan ditemukan oleh Bapak dan Ibu guru ketika mengakses LMS Asosiasi Dosen Indonesia. Dan harapannya sekali lagi silahkan di-download semuanya, mulai dari struktur program pelatihan, buku penilaian HOTS, kemudian panduan penulisan HOTS, ya. Kemudian untuk bahan tayangnya silahkan di-download, tidak apa-apa. Ya, jadi ini merupakan materinya. Begitu ya Bapak Ibu, semoga cukup jelas. Silakan, ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan kaitannya dengan apa saja yang ada di dalam Learning Management System. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Ibu Sari Mardiana. Bagaimana Ibu? Silakan Ibu Sari. Baik Pak, izin bertanya Pak. Oke. Kemarin saya sudah masuk ke LMS-nya Pak dan sudah mendownload materi-materinya. Oke. Dan yang saya ingin tanyakan ketika saya mengklik dashboard, waktu kita pelatihan PTK kemarin itu kan kalau kita klik dashboard langsung kelihatan ya Pak ya persentase kegiatan ya. Persentase kegiatan kita. Nah itu dari kemarin sampai hari ini juga saya klik dashboardnya itu tertulis non parametric di situ ya, invalid parametric atau parameter tidak valid gitu Pak. Itu aja Pak yang saya ingin tanyakan. Oke, tapi sudah bisa masuk ke dalam ini, ke dalam akun LMS-nya Ibu? Sudah Pak, bisa? saya juga sudah mendownload semua materi dan bahan tayangnya. Ah iya, berarti sudah aman. Berarti itu mah tidak usah diinikan. Berarti yang tadi yang invalid itu tidak apa-apa. Yang dashboard tadi ya Pak ya? Ya, yang dashboardnya tidak apa-apa, yang jelas. Semua materi sudah di ini. Dan silakan nanti Bu Sari Mardiana juga itu buat ini ya, buat tuliskan nama dan sekolahnya di video hari pertama kemarin. Ya, paham caranya ya, Bu Sari? Ya, silakan. Komentar di komentar video itu ya Pak ya? Pertama. Kemudian begitu juga untuk hari kedua, video kedua sampai dengan hari kelima nanti. Begitu ya, Bu Sari? Oke. Iya Pak. Oke, silakan yang lain ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Atau sudah cukup jelas? Silakan, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Pak Arsudin, silakan. Sudah cukup jelas Pak Arsudin? Sudah mendownload semua materinya, Pak? Halo, Pak. Halo, Pak. Materi belum saya download. Nah, mungkin nanti setelah ini baru saya mau dengarkan dulu, Pak. Oke, silahkan nanti masuk. Makasih, Pak. Ya, masuk ke dalam LMS dan materi di modul di bahan tayangnya di download semuanya ya, Pak ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain silakan. Ada yang ingin ditanyakan, Pak Leonard tadi sepertinya. Gimana, Pak Leonard? Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Mohon izin Pak Sofyan, ingin menanggapi dari Ibu Sari. Tadi Ibu Sari, kenapa Bu Sari? Mungkin saya bisa bantu. Baik Pak Leonard. Ini Pak Leonard, saya sudah masuk ke LMS-nya dan sudah mendownload semuanya. Nah, biasanya itu kalau di sistem ADI waktu kita PTK kemarin ya Pak ya, itu kalau kita klik dashboard itu kan persentase hasil kegiatan kita kan hari itu terlihat di situ Pak. Nah, ketika saya klik dashboard itu dari kemarin invalid parametric tulisannya di situ terus atau parameternya tidak valid gitu. Begitu Pak Leonard. Yang di mana? Yang di mana Bu Sari? Dashboard Pak. Yang di atas. Iya. Saya coba tadi mungkin ini hanya sebagai ini saja. Saya tadi sudah buka tadi semuanya filenya Bu Sari. Lalu saya klik ya saya centang yang di sebelah kanan tuh semuanya sudah saya centang. Checklist yang sebelah kanan, iya. Semuanya dan lalu langsung di sininya pelatihan HOTS bagi guru SMP yang kelas A ini semuanya udah 100% komplit. Tertulis di mana Pak Leonard? Di bawahnya Bu, di bawahnya course overview-nya itu, Bu. Oh iya ya, artinya jadi tidak itu nggak apa-apa dashboard-nya ya Pak ya, artinya nggak tertulis nggak apa-apa di sih Bu, nggak apa-apa. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih Pak Sofyan juga. Oke, jadi silakan Pak Leonard, berarti nanti juga dipandu teman-temannya ya. Video pelatihan hari pertama harus ada namanya Pak Leonard dari sekolah mana, begitu juga untuk yang lainnya Bapak Ibu. Gitu ya. Oke.
Silakan, yang lain ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita langsung ke konsep kaitannya dengan Merdeka Belajar. Silakan, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas kaitannya dengan Learning Management System, LMS? Sementara cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau begitu kita langsung nanti ini ya, langsung ke Merdeka Belajar. Kemudian setelah Merdeka Belajar nanti kita akan membahas untuk LK hari pertamanya ya. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Jadi langsung ini merupakan pokok bahasan kita pada hari kedua ini, Bapak dan Ibu guru semua. Jadi ini merupakan bahan tayang yang juga ada di dalam LMS ya. Materi ini ada di dalam LMS bagi Bapak dan Ibu guru semua yang sudah mendownload. Nah, ini sudah ada ya, sudah bisa dipelajari secara mandiri. Oke, kita akan membahas kaitannya di sini dengan Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar sebagai solusi untuk menyiapkan generasi emas Indonesia di era digital. Ya, ini merupakan tujuan kenapa Merdeka Belajar tersebut itu merupakan merupakan kebijakan yang digulirkan oleh kementerian. Tujuannya tentunya untuk menyiapkan lulusan-lulusan yang nantinya dapat bersaing tidak hanya secara lokal, nasional, akan tetapi juga secara internasional, secara global. Ya. Kemudian ini juga momentumnya sudah sangat tepat sekali karena sudah 2-3 tahun ya Bapak dan Ibu guru itu sudah terbiasa ya, melakukan semuanya serba digital. Pembelajaran yang tadinya tatap muka itu diganti dengan pembelajaran yang online, pembelajaran digital ya, sehingga kebijakan kaitannya dengan Merdeka Belajar ini benar-benar mampu sesuai dengan apa yang dialami oleh Bapak dan Ibu guru semuanya ya. Kemudian di dalam Merdeka Belajar ini ada beberapa hal di sini dikemukakan kaitannya dengan episode oleh Pak Menteri ini ya, Pak Nadiem Makarim. Ya, di sini kaitannya dengan kebijakan Merdeka Belajar ya, di kurikulum Merdeka Belajar. Untuk yang episode pertamanya di sini bisa dilihat Bapak dan Ibu guru semua mengubah ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, penghapusan ujian sekolah berstandar nasional sampai dengan menyesuaikan kuota penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Ya, jadi kebijakan-kebijakannya di Merdeka Belajar seperti ini. Untuk yang kedua itu dinamakan Kampus Merdeka ya. Untuk Kampus Merdeka ini masuk di ranah perguruan tinggi kalau ini. Ya, jadi ada kemudahan kaitannya dengan pembukaan program studi baru, penyederhanaan akreditasi sampai dengan hak belajar 3 semester di luar program studi. Ini untuk yang episode 2-nya. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan Merdeka Belajar, perubahan mekanisme bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2020 ya. Jadi transfer dana BOS itu langsung ke rekening sekolah, kemudian keleluasaan bagi sekolah dalam menggunakan dana BOS, kemudian peningkatan satuan biaya per siswa dalam dana BOS, sampai dengan kaitannya perbaikan sistem pelaporan BOS untuk transparansi dan akuntabilitas. Dan yang terakhir, ya, yang sering sekali mungkin didengar oleh Bapak dan Ibu guru semua, kaitannya dengan program organisasi penggerak. Ya. Jadi organisasi penggerak ini ada organisasi pendidikan yang diharapkan terlibat dalam membantu sekolah untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Ya, di dalam organisasi penggerak ini ada sekolah penggerak, kemudian ada ada guru penggerak, ada kepala sekolah penggerak dan lain sebagainya. Yang tujuannya sekali lagi untuk benar-benar meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi dari 4 ini Bapak dan Ibu guru semua,
kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar dari episode pertama sampai dengan episode keempat. Ini tujuannya memberikan alternatif, memberikan kemudahan-kemudahan agar hal-hal yang tadinya dianggap masih kaku, hal-hal yang tadinya dianggap masih merupakan suatu kesulitan yang dialami oleh para siswa, oleh para guru, kemudian dosen dan mahasiswa itu kemudian dipermudah jalannya. Kemudian selain dipermudah, muncul juga beragam kegiatan, beragam program. Yang program-program tersebut itu muaranya pada peningkatan kualitas hasil belajar, baik itu bagi mahasiswa maupun bagi para siswa atau peserta didik. Di dalam Merdeka Belajar, konsep Merdeka Belajar ini memberikan sekali lagi kebebasan tanda kutip. Tanda kutip maksudnya para guru, para siswa diberikan kesempatan untuk melakukan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang mereka ingin pelajari dengan pembimbingan guru, kemudian juga sesuai dengan minat mereka sehingga apa yang mereka pelajari benar-benar dapat membentuk pribadi, dapat membentuk karakter mereka menjadi generasi emas di awal tadi. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua kaitannya dengan Merdeka Belajar. Kemudian di sini secara umum dijelaskan Merdeka Belajar itu apa? Di sini dijelaskan belajar secara menyeluruh, secara holistik, satu sama lain saling mengisi, serta dibutuhkan suasana belajar yang dimana peserta didik berhak berinovasi dari sisi manapun. Kemudian selain itu, peserta didik sebagai pribadi dan subjek belajar utama, guru mengarahkan tujuan dengan kondisi anak. Kemudian berikutnya guru menggunakan aneka macam metode dan pendekatan yang cocok dengan pribadi peserta didik. Kemudian yang berikutnya, Merdeka Belajar tidak menyusahkan guru, peserta didik, dan orang tua. Guru harus berani menerapkan Merdeka Belajar. Jadi di sini dari poin pertama, Bapak dan Ibu guru semua, di poin pertama di sini bisa kita lihat Poin pertama belajar secara menyeluruh, secara holistik. Satu sama lain saling mengisi serta dibutuhkan suasana belajar yang dimana peserta didik berhak berinovasi dari sisi manapun. Baik guru, baik peserta didik itu punya peran yang sama untuk dapat mempelajari sesuatu yang akan diberikan kepada mereka itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan inovasi, sesuai dengan kreasi mereka masing-masing. Jadi tidak lagi ada penyekatan, semuanya dikerjakan oleh guru, semua harus mendapatkan materinya dari guru, tidak. Tapi para siswa diberikan kesempatan untuk menggali sendiri. Kemudian nanti guru berperan sebagai orang yang memberikan arahan, membimbing kaitannya dengan apa yang dipelajari oleh para siswa atau peserta didik. Kemudian poin yang kedua, peserta didik sebagai pribadi dan subjek belajar utama, guru mengarahkan tujuan dengan kondisi anak. Jadi sekali lagi di sini guru perannya sudah sangat berbeda. Jadi tidak semua-muanya dilakukan oleh guru. Guru di sini diberikan kesempatan sebagai orang yang memberikan tujuan, mengarahkan para peserta didik ketika mereka sedang belajar. Jadi tidak semua-muanya itu harus harus diberikan oleh guru. Itu poin yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, guru menggunakan aneka macam metode dan pendekatan yang cocok dengan pribadi peserta didik. Jadi Bapak dan Ibu guru sebagai guru yang profesional, guru yang profesional tentunya akan memilih atau akan menggunakan pendekatan terbaik, metode terbaik, strategi belajar terbaik sesuai dengan karakter peserta didik Bapak dan Ibu guru semua. Jadi masing-masing Bapak dan Ibu guru harus terus melakukan updating, harus terus melakukan upgrading.
Upgrade, update tujuannya agar ya apa yang akan diberikan kepada para peserta didik itu nanti cocok atau sesuai dengan pribadi mereka. Ya. Jadi tidak diperkenankan seorang guru ketika berbicara atau menjelaskan kepada para siswanya itu banyak hal yang tidak nyambung. Ya, banyak hal yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka selaku para peserta didik. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, Merdeka Belajar tidak menyesuaikan guru, peserta didik, dan orang tua. Guru harus berani menerapkan Merdeka Belajar. Ya. Karena tadi ada konsep Merdeka Belajar. Ya. Jadi ada kesempatan yang diberikan kepada guru, kepada peserta didik untuk sama-sama berkembang, untuk sama-sama meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kompetensi. Ya, sehingga masing-masing baik guru maupun peserta didik itu memahami benar peran mereka seperti apa. Ya, sehingga ketika masing-masing sudah berkolaborasi dengan baik antara guru dan peserta didik, maka kualitas hasil pembelajaran tentunya akan sesuai dengan target yang kita harapkan sebagai seorang guru. Ini kaitannya dengan apa itu merdeka belajar, ya Bapak dan Ibu guru semua. Merdeka belajar, merdeka artinya bebas, ya, freedom to learn, bebas sekali lagi dalam tanda kutip, ya. Bagaimana cara mendapatkan pengetahuan, dari sumber apa, ya, gurunya mengarahkan sesuai dengan apa yang diberikan kepada para siswa. Kemudian selain itu Bapak dan Ibu guru semua, di sini dijelaskan apakah penataan sistem pendidikan di sekolah sudah relevan untuk menjamin masa depan. Ya, ini merupakan pertanyaan yang paling sering muncul. Ya, berapa banyak lulusan-lulusan, baik itu di tingkat sekolah ya sampai dengan tingkat universitas. Apakah ketika mereka sudah lulus itu sudah sesuai, ya, sudah sesuai dengan ya apa yang akan mereka temui nantinya ketika mereka sudah lulus, sudah terjun ke masyarakat. Ya, sering sekali yang menjadi permasalahan di kita, apa yang dipelajari di sekolah, apa yang dipelajari di perguruan tinggi tidak seiring sejalan dengan realita yang ada di lapangan. Ya, sehingga tidak menyiapkan masa depan yang baik bagi para peserta didik kita. Ya, kemudian ketika pertanyaan ini muncul, ya, apakah penataan sistem pendidikan di sekolah sudah relevan untuk menjamin masa depan? Saya ingin menanyakan coba ke Pak Sugara. Menurut Pak Sugara bagaimana, Pak? Silakan, Pak. Pak Sugara. Izin. Oke, silakan. Pak, memang pendidikan saat ini sangat ini sekali, Pak, sangat diuji dengan perkembangan zaman yang ada, Pak, terutama era digitalisasi, Pak. Apalagi saat ini kan PJJ ya, Pak, ya, online. Jadi setiap kali guru memberikan soal, mereka online, kemudian di sela-sela lain lebih banyak untuk ke arah sosial medianya gitu, Pak. Jadi tantangan kita ke depan ketika masih pandemi ini adalah pembentukan karakteristiknya, karakter si anak begitu, Pak. Ruhnya itu belum dapat ketika terpisahkan oleh jarak dan waktu gitu, Pak. Jadi ketika anak hadir di sekolah, kita bisa melakukan pendekatan, bisa secara personal, Pak. Namun ketika anak jauh itu rasanya kurang gitu, Pak. Dan informasi-informasi online itu sangat berpengaruh pada karakter anak ke depan gitu, Pak. Demikian. Oke, terima kasih Pak Sugara. Kemudian yang dari ibu-ibu yang mewakili siapa? Silakan ibu-ibu. Ada? Siapa ibu-ibu? Halo? Silakan, siapa yang dari ibu-ibu? Oke, langsung saya pilih saja kalau begitu. Tidak ada yang bersedia. Ibu, silakan. Ibu EN Funaina, silakan. Ibu EN. Terima kasih waktunya. Jika melihat pertanyaan ini, apakah penataan sistem pendidikan di sekolah sudah relevan untuk menjamin masa depan? Kalau menurut saya, sebagai pendidik, ini belum.
Artinya siswa di sekolah itu terlalu dibebani banyak materi pelajaran. Terdapat 11 ya pelajaran yang harus dia ampuh. Yang kesemuanya itu saya rasa masih minim. Beda dengan di luar ya, yang kita tahu. Seorang peserta didik tuh hanya mempelajari beberapa bidang studi, kalau nggak salah 4 atau 5 gitu ya. Sehingga mereka itu matang. Nah, kalau dilihat dari ini hanya SMK yang agak bisa ke sana. Contoh umpama SMK pariwisata. Nah, dia fokus kepada pariwisata itu. Sehingga ketika dia lulus SMK-nya, itu dengan mudah dia mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang studinya, dengan jobnya. Jika dia ini melanjutkan lebih tinggi lagi ke perguruan tinggi, nah, dia pun fokus ke situ. Jadi saya rasa seperti itu gitu ya. Terlalu banyaknya beban mata pelajaran di sekolah dari SD, SMP, SMA. Sehingga agak sulit sekali masa depan mereka itu mau kemana gitu. Seorang anak SMA setelah lulus dan dia tidak bisa melanjutkan ke S1, dia mau kerja apa? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu En Funaina, luar biasa sekali. Jadi benar tadi yang sudah disampaikan baik oleh Pak Sugara maupun Ibu En Funaina, penataan sistem pendidikan di sekolah itu sudah relevan untuk menjamin masa depan. Ketika pertanyaan seperti ini, itulah yang membuat konsep atau kebijakan Merdeka Belajar itu muncul sebenarnya. Ya, jadi diharapkan sebenarnya dari sedini mungkin dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Jadi masing-masing anak itu mereka sudah bisa diarahkan. Fokus mereka nantinya itu akan ke bidang apa. Ya, jadi ketika dari dini ya dari sekolah dasar itu mereka sudah mengetahui apa minat mereka, apa yang mereka ingin lakukan, kemudian terus didampingi, terus diberikan arahan oleh gurunya dari tingkat dasar, maka nantinya ketika sampai perguruan tinggi ya apa yang sudah mereka sukai dari awal tadi tentunya akan semakin matang. Bisa spesifik langsung seperti piramid ya. Jadi tidak semuanya sedikit-sedikit ya. Jadi bidang A ini sedikit, ini sedikit. Jadi ketika menjelaskan, ketika memahaminya itu tidak secara komprehensif. Begitu ya, Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian setelah pertanyaan ini berikutnya muncul seperti ini. Di dalam Merdeka Belajar itu ada tantangan, kemudian ada strategi pemajuan pendidikan ya. Tantangannya apa Bapak dan Ibu guru? Banyak sekali ya, banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh para guru, oleh para peserta didik, oleh para orang tua yang peduli dengan pendidikan yang yang dilakukan atau yang diperoleh oleh anak-anaknya. Tantangannya seperti apa? Tantangannya ada banyak hal. Tadi misalnya makin minimnya tingkat interaksi sosial ya, gap yang terjadi ketika proses pembelajaran hanya melalui pembelajaran online saja. Oke, kita saksikan sepertinya para siswa tersebut memperhatikan ya, akan tetapi ketika diberikan tes itu kemudian banyak yang tidak lulus, banyak yang tidak dapat menjawab dengan seksama. Itu terjadi teknologi disruptions ya, disrupsi teknologi kaitannya dengan digital. Kemudian tantangan apa lagi yang ada di dalam Merdeka Belajar ya? Tantangannya bagaimana agar para peserta didik itu benar-benar dikawal ya. Mereka belajar itu sesuai dengan apa yang mereka minati.
apa yang mereka inginkan. Ya, jadi ketika mereka belajar, hasilnya nanti sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga gap antara apa yang dipelajari kemudian apa yang dibutuhkan di dalam masyarakat ketika mereka terjun nanti itu bisa terkikis, bisa hilang. Ya, jadi harapannya seperti itu. Kemudian tantangan lainnya di Merdeka Belajar, kebijakan Merdeka Belajar, kaitannya dengan strategi pemajuan pendidikan. Ya, strateginya itu udah banyak sekali. Ya, kalau kita ingat dari dulu, ketika misalnya suatu sekolah itu masuk ke sekolah model atau sekolah favorit, sudah ada yang berstandar internasional, rintisan sekolah berstandar internasional, itu merupakan ragam ragam kebijakan-kebijakan yang tujuannya untuk memajukan pendidikan. Kemudian yang paling relevan untuk dilakukan sekarang kaitannya dengan strategi pemajuan pendidikan itu seperti apa? Yang paling relevan pada saat ini adalah tentunya mengintegrasikan kaitannya dengan pemahaman Bapak dan Ibu guru dalam pemanfaatan teknologi dengan apa sih sebenarnya yang harus dipahami oleh para peserta didik. Ya, jadi ketika kita misalnya merasa tidak ada sense of tidak ada sense of belonging ketika pembelajaran online, maka kita usahakan agar tetap ya Pak Sugara atau Bapak dan Ibu guru lainnya di sini harus tetap ada juga sentuhan dalam arti apa? Sentuhan dalam arti Pak Sugara masih tetap juga bisa mengontrol para peserta didik ketika pembelajaran online. Dan usahakan tidak terus-terusan melakukan pembelajaran online. Ya. Karena saya yakin ketika kita memaksa para peserta didik 2 jam, 3 jam belajar melalui aplikasi dan lain sebagainya, itu merupakan hal yang tidak menyenangkan kalau terus-terusan. Jadi harus ada ragam variasi metode, ragam variasi pendekatan, strategi yang tentunya bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, ada variasi metode, variasi strategi, variasi pendekatan, itu juga merupakan salah satu cara untuk memajukan pendidikan kita. Ya. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian Merdeka Belajar ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim, salah satu strategi juga untuk benar-benar dapat memberikan kebebasan bagi para guru bagaimana cara mengajarkan kepada para siswanya, kemudian para siswa juga diberikan kebebasan dalam tanda kutip untuk belajar sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan apa yang mereka ingin pelajari. Begitu ya Bapak Ibu untuk Merdeka Belajar, tantangan dan strategi kaitannya dengan pemajuan pendidikan. Dan tantangan serta strategi tadi itu sesuai juga dengan visi misi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, di sini dijelaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ya. Bagi para Bapak dan Ibu guru di sini yang mengikuti kegiatan guru penggerak, sekolah penggerak, saya kira profil pelajar Pancasila itu merupakan hal yang sudah sering didengarkan. Ya. Sudah banyak yang ikut guru penggerak, Bapak Ibu guru semua di sini di Jakarta Utara. Ada 37 orang di sini, sudah banyak yang ikut guru penggerak. Bu EN ikut, Bu EN? Belum, Pak. Waduh, segera harus ikut ya. Pak Sugara ikut? Yang muda-muda aja. Oke, jadi mudah-mudahan ketika ada program, baik itu sekolah penggerak, guru penggerak, organisasi penggerak, itu merupakan program-program yang luar biasa, bisa diikuti ya. Karena untuk ikut itu kan ada seleksinya ya. Jadi masing-masing tentunya itu sudah ada ininya semua ya, sudah ada
ini sudah ada seleksi, sudah ada batasannya semua, gitu. Kemudian di sini untuk yang visinya, Bapak dan Ibu guru semua, visi misi Kemendikbud, di sini bisa dilihat ada beriman, bertakwa sampai dengan berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian mandiri, bernalar kritis, dan yang terakhir itu kreatif. Ya, itu merupakan visi, ada 6 visi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara untuk misinya mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Oke, untuk misi yang pertama di sini kata kuncinya pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi. Ya, relevan itu maksudnya sekali lagi ada keselarasan antara yang dipahami, yang dikuasai oleh para peserta didik kita dengan apa yang mereka akan temukan nantinya di dunia kerja atau di lapangan. Ya, ketika mereka sudah bekerja. Kemudian tentunya merata dan berkelanjutan. Ya, jadi harapannya tidak hanya sekolah-sekolah yang hanya ada di kota besar, ya kan, tetapi semua ya peserta didik, semua anak-anak bangsa Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan dukungan teknologi, infrastruktur yang tentunya harus memadai. Kemudian untuk yang misi yang kedua, mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. Kaitannya dengan misi ini merupakan tugas-tugas tentunya para guru ini tadi ya, guru bahasa Indonesia, ya, kemudian guru bahasa Inggris juga, ya. Jadi harus bisa ketika mengajarkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, nilai-nilai budaya kita juga tetap harus diperlihatkan, ya, harus ada dimasukkan ke dalam konten-konten yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian untuk yang misi terakhir di sini mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Kata kuncinya di sini ada transformasi, kemudian ada reformasi. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misinya benar-benar memang berusaha untuk merombak semua hal. Ya, rombakan tersebut itu ada mulai dari konsep Merdeka Belajar itu. Harapannya ya dengan program, dengan kurikulum Merdeka Belajar, kemudian dengan dengan luasnya kesempatan yang diberikan kepada guru ataupun peserta didik untuk mengembangkan ya kemampuan mengajar, untuk berkolaborasi secara intens dengan para siswa, ya itu merupakan hal-hal yang menunjukkan bahwasanya ada keseriusan ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk benar-benar memajukan pendidikan kita di Indonesia. Ini kaitannya dengan visi misi Kemendikbud tadi Bapak Ibu guru semua. Kemudian di sini ada 9 tantangan pemajuan pendidikan ya. Belajar menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Ada konsep yang dinamakan dengan student well-being ya. Jadi muara dari semua proses pembelajaran itu adalah harus pada student well-being. Jadi para siswa ketika mereka belajar itu ujungnya nanti mereka bahagia, mereka senang. Ya, kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi mereka. Dan untuk membuat ini terjadi, untuk membuat proses pembelajaran menjadi pengalaman yang menyenangkan atau aktivitas yang menyenangkan, tentunya para bapak dan ibu guru dituntut untuk memilah ataupun memilih jenis strategi, jenis pendekatan, jenis metode yang menyenangkan bagi para peserta didik ya. Kemudian selanjutnya sistem terbuka ya. Jadi tidak ada lagi kaitannya dengan semua single sources. Jadi semuanya yang tahu hanya gurunya saja ya. Jadi sekarang masing-masing itu para peserta didik mereka juga sudah dapat mengakses informasi yang hampir tidak batasnya dengan adanya teknologi, dengan adanya internet dan lain sebagainya. Jadi
diskusi, keterbukaan antara guru dan peserta didik itu sangat diperlukan. Ya. Kemudian guru sebagai fasilitator ini juga saya kira sudah sangat jelas. Jadi tidak terus-menerus menuangkan, ya, tidak terus-menerus ini ya sebagai satu-satunya sumber yang dianggap benar. Ya. Akan tetapi harus guru di sini berperan sebagai fasilitator, memfasilitasi para siswa untuk mengenali bakat mereka, untuk mengenali minat mereka, ya, mendampingi mereka ketika mengajar. Kemudian pedagogi berbasis kompetensi dan nilai-nilai, kurikulum dan penilaian. Ya, jadi kaitannya dengan pedagogi di sini harus sesuai. Ya, basisnya di sini harus sesuai dengan kompetensi dan juga nilai-nilai. Ada value di sana. Ya, kemudian ada kurikulum dan juga penilaian. Berikutnya pendekatan berbasis kebutuhan individu yang berpusat pada siswa. Ya, student needs di sini dimaksudkan adalah pada apa sih sebenarnya yang dialami, apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh para siswa ketika mereka hidup sehari-hari, ya, sehingga materi yang diberikan, konsep yang ditawarkan kepada mereka itu link, sesuai, selaras dengan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, ya. Jadi kalau pembelajaran sekarang kemudian masih tidak memahami kaitannya dengan pemanfaatan teknologi, maka pembelajaran tersebut akan sangat membosankan bagi para peserta didik. Kenapa membosankan? Karena mereka 24 jam itu kecenderungan untuk menggunakan produk teknologi itu sangat tinggi, sementara dalam kegiatan belajar mereka tidak menggunakan produk teknologi di dalamnya, maka tidak akan match, tidak akan sesuai dengan mereka. Ya, kemudian program-program relevan dengan industri. Kerjasama antara dunia pendidikan, baik itu sekolah dengan dunia industri itu sangat penting. Ya, kenapa penting? Karena para siswa tidak hanya dituntut memahami pada tingkat teori yang dikemukakan atau disampaikan oleh guru atau yang mereka pelajari secara mandiri, ya, hasil diskusi mereka, akan tetapi juga harus ada, ya, relevansi kerjasama dengan industri juga. Ya, jadi industri membutuhkan apa, kemudian yang tersedia di lulusan pendidikan itu seperti apa. Yang berikutnya di sini bebas berinovasi, ya, bebas berinovasi. Saya kira dari dulu ya kaitannya dengan pemajuan pendidikan, masing-masing guru itu dituntut untuk terus berinovasi, ya. Jadi setiap kali datang mengajar ke kelas, setiap kali akan memberikan pembelajaran kepada para peserta didik, ada pengalaman menyenangkan, ada aktivitas menarik, ada student well-being di sana, ya, sehingga pengalaman belajar para peserta didik itu benar-benar membentuk siswa-siswa yang matang dan siswa-siswa yang siap nantinya ketika terjun, ketika bertemu dengan ragam ini, ya, ragam industri ketika mereka sudah lulus nantinya. Kemudian sebagai agen untuk seluruh pemangku kepentingan, ya. Jadi tantangan kemajuan pendidikan yang terakhir di sini ada sebagai agen untuk seluruh pemangku kepentingan. Jadi pendidikan, Bapak dan Ibu guru, saya yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya seluruh kegiatan, seluruh aspek apapun itu yang paling utama harus diperhatikan tentunya pada kualitas pendidikan. Ya, dan hasil dari pendidikan tersebut nantinya diharapkan tentunya sebagai agen-agen perubahan untuk memajukan tentunya tidak hanya negara kita, ya, tidak hanya berkontribusi secara lokal di sekolah masing-masing, ya, tapi harus juga secara nasional, harus juga secara global. Jadi bertingkat dari lokal, nasional, kemudian sampai dengan global. Sehingga terbentuklah nanti para lulusan-lulusan generasi emas tadi dikemukakan di awal, ya. Generasi emas Indonesia yang benar-benar mampu merepresentasikan bahwasanya Indonesia merupakan negara tingkat pendidikan, negara dengan tingkat apa? Dengan tingkat kesesuaian antara apa yang dipelajari di
ini ya, di sekolah masing-masing, di bangku kuliah itu sudah selaras sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam dunia industri. Itu untuk yang 9 tantangan pemajuan pendidikan. Kemudian yang berikutnya selain tantangan, yang ini ya, yang faktor yang paling utama juga kaitannya dengan pemajuan pendidikan, kaitannya dengan merdeka belajar tentunya adalah pada peningkatan kualitas guru. Ya, 2 prinsip utama yang jadi landasan strategi peningkatan kualitas guru. Di sini yang pertama ada kesejahteraan. Jadi guru-guru itu harus sejahtera dulu ya, baru kualitasnya bisa ditingkatkan. Kemudian ada kinerja. Untuk yang kesejahteraan, di sini sebuah guru yang lebih harus mendapatkan penghasilan yang layak. Untuk kinerja, penghargaan lebih akan diberikan kepada guru dengan kompetensi yang baik atau performa yang berkualitas. Ya, jadi peningkatan kualitas guru tidak akan bisa terlaksana kalau guru tersebut itu tidak sejahtera. Itu poin pertama di A ya. Kemudian selain itu, ya, kualitas guru juga tidak akan meningkat kalau kinerja mereka tidak ada reward-nya, tidak ada penghargaan. Nah, jadi harapannya ketika kesejahteraan guru sudah diperhatikan, kemudian kinerjanya juga sudah ada reward di dalamnya, maka kualitas guru dapat ditingkatkan. Ya. Yang berikutnya, yang berikutnya di sini untuk menuju Indonesia Emas. Tadi generasi emas yang benar-benar bisa membanggakan. Jadi semuanya bisa bangga menjadi sosok-sosok putra-putri ya bangsa Indonesia. Oke, kemudian bagaimana cara menyiapkannya? Di sini mulai dari hal kecil, berani memulai, lihat lingkungan sekitar. Kemudian ada bermanfaatlah untuk lingkungan sekitar sampai dengan beri ruang dan jam terbang kepada anak. Ya. Jadi cara menyiapkan generasi emas tadi 2045 di sini dimulai dari hal kecil dulu ya. Jadi ada pembiasaan ya, ada pembiasaan yang kita berikan kepada para peserta didik. Kemudian kita juga harus memberikan mereka support untuk berani memulai ya, berani mencoba hal-hal baru yang tentunya positif. Kemudian menanamkan kepekaan kaitannya dengan lingkungan sekitar ya, kemudian mulai memikirkan bagaimana caranya dapat memberikan manfaat bagi orang lain atau di lingkungan sekitar ya. Kemudian dukung setiap anak supaya percaya diri dengan apa yang ia punyai. Tugas Bapak dan Ibu guru semua, tugas kita semua adalah untuk memberikan ya, untuk memberikan arahan, untuk memberikan ini masukan untuk membuat para peserta didik kita itu menjadi para peserta didik yang percaya diri dan mereka dapat dipercaya, kemudian mereka dapat diberikan tanggung jawab ya. Yang berikutnya era digital. Saya kira era digital ini masing-masing pendidikan yang berbasis teknologi memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Apakah fasilitas pendidikan di Indonesia sudah memadai? Miss Derlina Manik bisa dijawab ini, silakan. Bagaimana? Ini sudah memadai atau belum kira-kira? Silakan dijawab. Ya, menurut saya sih Pak, kalau untuk di DKI Jakarta bisa sih Pak dilaksanakan seperti tapi kalau misalnya mungkin di daerah kurang sih Pak. Oh, kurang ya? Oke. Iya. Kurang. Yang lain silakan dari Bapak-bapak. Pak Leonard, silakan Pak Leonard. Bagaimana menurut Pak Leonard? Apakah fasilitas pendidikan di Indonesia sudah memadai, Pak Leonard? Menurut saya, Pak, ini belum merata ya untuk infrastrukturnya, apalagi untuk daerah-daerah dan daerah-daerah pedalaman itu, Pak. Untuk kota-kota besar itu mungkin saya rasa tidak ada kendala. Tapi tentunya untuk daerah-daerah ya, dan di daerah pedalaman-pedalaman itu yang masih agak susah Pak untuk mengikuti seperti ini. Oke, terima kasih banyak ya. Tadi dari Mr. Lina, kemudian dari Pak Leonard tadi mengatakan kaitannya dengan fasilitas pendidikan di Indonesia sudah memadai. Memadainya hanya di ini ya, di daerah-daerah tertentu saja.
kemudian masih belum merata ya kalau kita ingin melihat di Indonesia. Ya. Kemudian dijelaskan di sini harus bagaimana di era digital, ya, tetap pemanfaatan teknologi yang bisa dijangkau, maksimalkan teknologi yang ada, siap tidak siap kita harus mampu menguasai teknologi yang ada di sekitar kita. Jangan sampai anak-anak di lingkungan kita salah dalam memanfaatkan teknologi. Ya, era digital itu merupakan era yang penuh disrupsi, ya, era yang semua informasi itu dapat diakses dengan mudahnya. Maka tadi ya Bapak dan Ibu guru kita semua selaku pendidik itu mempunyai tanggung jawab untuk memberikan filter, ya, untuk memberikan kepada para peserta didik kita tuh mana hal yang boleh dilakukan, mana hal yang tidak elok untuk dilakukan, ya. Jadi tugasnya seperti itu. Kemudian ini untuk pusat pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya. Jadi ada keluarga, kemudian ada masyarakat dan sekolah, ada pemahaman, ada pengamalan, ya. Di sini ada penghayatan, ya, memahami, kemudian mengamalkan, kemudian ada penghayatan sehingga terbentuklah nanti di sini ada karakter atau watak, ya. Ini harapannya ketika para siswa tersebut itu sudah mendapatkan pendidikan yang baik di lingkungan terkecil di keluarga, maka ketika mereka di masyarakat juga sudah tentunya diharapkan juga bagus, ya. Kemudian para peserta didik untuk tingkat SD, SMP dan SMA, ya, semuanya itu lebih banyak sebenarnya ketika sebelum pandemi menghabiskan waktunya ketika di sekolah. Ya, jadi lebih banyak tanggung jawab yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru ketika para peserta didik sedang berada di sekolah itu sebenarnya lebih banyak dari para orang tua yang ada di rumah. Ya, karena waktu mereka itu kebanyakan di sekolah. Ya. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu guru ada kolaborasi. Kolaborasi ini merupakan kata kunci juga dari Merdeka Belajar, ya. Jadi tidak ada yang pintar sendiri, ya. Tidak ada yang yang paling oke sendiri. Tidak ada yang paling merasa ini yang terbaik, tidak. Ya, di Merdeka Belajar itu membutuhkan ada kolaborasi. Kolaborasi, ya, kolaborasi yang dimaksudkan di sini adalah baik itu kolaborasi dari keluarga, sekolah, masyarakat, dengan pakar dan beragam hal yang dapat mendukung terjadinya proses pendidikan, ya. Kemudian ada mengundang pemateri IT ke sekolah, kemudian buat tim kerja di sekolah, ya. Jadi teknologi itu akan sangat luar biasa hasilnya ketika kolaborasi itu dapat dilakukan dengan baik. Kemudian di sini ada kolaborasi observasi, ya, ada guru, kepala sekolah dan pengawas, ya. Kita bisa melihat bagaimana guru itu menjadi sosok yang sangat luar biasa mengajar ketika sedang diawasi oleh kepala sekolah atau ketika pengawas sedang datang ke sekolah tersebut, ya. Jadi harapannya tanpa ada kepala sekolah yang mengawasi, tanpa ada pengawas yang melakukan evaluasi, guru tetap memberikan hal terbaik, memberikan pengalaman belajar terbaik bagi para peserta didik. Kemudian bagaimana tanggapan para guru terkait Merdeka Belajar? Masih ada guru yang belum mengetahui seperti apa Merdeka Belajar? Silakan Ibu Komariah. Gimana menurut Ibu kaitannya dengan Merdeka Belajar, Ibu? Silakan, Bu Komariah. Halo Ibu. Iya, halo Pak. Oke, gimana Ibu Merdeka Belajar? Kalau di sekolah saya memang belum menggunakan itu Merdeka Belajar. Tapi kalau RPP-nya sudah pakai, ya, istilahnya RPP yang satu lembar itu sudah pakai Merdeka Belajar. Terus kalau masalah karakter juga sudah disisipkan sebelum adanya Merdeka Belajar ini, sudah dari dulu lah istilahnya, ya, sudah ada, terutama di pembelajaran IPA itu sudah ada. Jadi ya sebenarnya sih Merdeka Belajar ini sama saja, mungkin ya ganti nama saja atau ya istilahnya gitu ya, karena memang sebenarnya sudah ada dari kemarin cuma namanya saja, terus
mungkin masalah di yang tadi yang pembelajarannya aja yang terlalu banyak yang terjadi di kita ini. Itu saja menurut saya. Itu saja. Oke, terima kasih banyak Ibu Komarea. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu sedikit lagi. Di sini diperlihatkan dari mana mengetahui konsep kaitannya dengan Merdeka Belajar. Di sini ada Kemendikbud, dari kepala sekolah, dari teman guru, internet atau sosial media, dari informasi grup WA. Kemudian adakah yang sudah menerapkan secara umum? Kalau pertanyaan seperti ini, ada yang sudah menerapkan Merdeka Belajar, Bapak Ibu? Masih belum ada ya, yang di Jakarta Utara. Pak Sugara, sudahkah Pak menggunakan kurikulum Merdeka Belajar atau masih menggunakan yang kurikulum 2013? Masih kurikulum 2013, revisi Pak. Masih menyesuaikan dengan kurikulum baru. Begitu Pak. Jadi nanti akan kita ini ya, besok pada pertemuan ketiga, pada hari ketiga besok, itu kita akan langsung kita akan langsung bagi ya, bagi Bapak dan Ibu guru yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar itu ada berapa orang, kemudian yang belum atau yang masih menggunakan kurikulum 2013 itu ada berapa orang. Begitu ya. Besok harapannya sudah ada datanya ya Pak Sugara ya. Oke? Baik Pak. Saudara. Dan ini sudah jam 10:10 ini sudah lewat kita. Oke, lanjutnya seperti apa fasilitas di sekolah di sini dijelaskan ya. Sebentar, di sini sangat cukup mampu. Apakah sekolah sudah memanfaatkan media berbasis digital ya? Ini saya kira bagi sekolah-sekolah yang ada di perkotaan saja ya. Kemudian yang berikutnya ini ada persentase tanggapan peserta didik. Kemudian ini survei ya, survei kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar Bapak Ibu ya, mengikuti dengan senang, mengikuti karena terpaksa, sangat keberatan dan tidak mengikuti ya. Ini ada hasil surveinya semua ya. Setujukah para guru dengan konsep Merdeka Belajar? Kalau ini ditanyakan kepada Bapak dan Ibu guru sekarang, setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju lah Pak. Setuju lah. Setuju banget. Peningkatan Pak. Setuju Pak. Oke, setuju ya. Tapi tadi ada yang mengatakan ini sebenarnya namanya saja tadi yang berubah, tapi ini yang sama-sama aja. Oke, kemudian harus mulai dari mana? Mulai dari diri sendiri, manfaatkan teknologi yang ada di sekitar kita, mulai dari handphone, gunakan aplikasi-aplikasi ya. Ini sudah sering digunakan oleh Bapak dan Ibu guru semua ya. Ini capaian untuk mereka belajar ya. Di sini bisa dilihat Bapak dan Ibu guru semua ada guru penggerak di sini programnya ya, guru penggerak di sini sehingga terbentuklah nanti profil pelajar Pancasila ya. Jadi anak-anak yang ada di SD, SMP, SMA nanti mereka menjadi terbentuk pada profil pelajar Pancasila ya, mereka yang kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, punya nalar yang kritis, kemudian mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Ini di seri Merdeka Belajar episode 5 untuk guru penggerak. Oke Bapak dan Ibu guru semua, saya kira itu cukup ya untuk pembahasan kaitannya dengan Merdeka Belajar. Setelah ini kita akan langsung ke LK-nya ya, lembar kerja yang harus diselesaikan hari ini ya Bapak Ibu ya. Oke? Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Oke. Insya Allah siap. Mudah-mudahan bisa Pak. Oke. Tapi tidak langsung mengerjakan sekarang ya. Nanti akan saya masukkan, akan saya upload lembar kerjanya di dalam LMS ya. Jadi silakan nanti Bapak dan Ibu guru mengerjakan, mengumpulkannya juga di dalam LMS. Saya buka filenya dulu ya. Sebentar. Oh iya, dan Pak Leonard, nanti saya minta Pak Leonard sepertinya paham kaitannya dengan IT, kaitannya dengan pemanfaatan teknologi. Jadi silakan nanti temannya di dalam kelas SMPA ini ada berapa, dan pastikan mereka sudah mengisi semua di kolom komentar video tiap hari. Gitu ya Pak Leonard ya? Oke Pak? Ya, Pak. Oke. Sebentar. Saya buka LK satunya terlebih dahulu.
Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sudah. Sudah, Pak. Oke, ini merupakan lembar kerja 01 yang harus dituntaskan, harus dikumpulkan, ya, terlahir pada jam 8 malam, ya, pukul 20.00 terakhir sudah harus dituntaskan, diselesaikan, dan dikirim melalui LMS. Lembar kerjanya ini Bapak dan Ibu guru semua, jadi lembar kerja 01. Di sini ada 3 kolom, yang mulai dari nomor, kemudian pertanyaan dan jawaban. Ya, untuk pertanyaan pertama, mengapa pemerintah mengembangkan kurikulum Merdeka Belajar? Nah, jadi silakan dibuat jawabannya. Kemudian jelaskan makna belajar, makna Merdeka Belajar bagi siswa dan siswi di Indonesia. Yang berikutnya, apa konsekuensi kebijakan baru ini pada guru dan sekolah? Dan yang terakhir, jelaskan kelebihan dan kelemahan Merdeka Belajar apabila diterapkan, ini keliru ya, apabila diterapkan di sekolah menengah pertama. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini merupakan lembar kerja yang harus diisi dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Usahakan, karena pertanyaannya ini pertanyaan terbuka, jawabannya nanti itu harus bervariasi. Ya, sesuai dengan pemahaman Bapak dan Ibu guru ketika mengikuti paparan tadi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sudah cukup jelas? Ada yang ingin ditanyakan dari lembar kerjanya? Sudah cukup ya, tinggal mengerjakan saja ya. Oke? Mohon izin Pak Sofyan. Ya, silakan Pak Leonard. Bagaimana Pak? Ini saya udah buka di LMS ya Pak, tapi gimana Pak Bapak postingnya di lembar kerja hot siapa ya? Ya, nanti setelah ini akan saya langsung posting di lembar kerja HOTS gitu. Oh, ya. Belum diposting. Belum. Saya cari-cari belum ada, Bu, Pak. Oh, iya, masih Terima belum. kasih Pak Sofyan. Ya, setelah ini nanti akan langsung saya upload lembar kerjanya, dan pastikan nanti semua harus mengumpulkan, karena besok itu di hari ketiga sebelum kita akan membahas materi baru, kita akan perlihatkan, oh ini yang sudah mengumpulkan, ini yang belum, ini yang terlambat sekian jam. Nah, jadi ada update-annya besok. Begitu ya, jadi saya berharap Bapak dan Ibu guru besok sudah tuntas mengerjakan semuanya. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua ya. Ini kita sudah lewat 16 menit ya, jadi mungkin Bapak dan Ibu guru ada yang punya kegiatan lainnya untuk mengajar. Dan sekali lagi saya sebentar, ada Bu Siva Fauziah raise hand. Kenapa Bu Siva? Nggak apa-apa Pak, kepencet. Oh, nggak apa-apa kepencet. Oke lah kalau begitu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru semua. Oke, sekali lagi Pak Sugara, besok minta tolong silahkan siapa yang ditunjuk untuk memandu kita melakukan ice breaking ya, senam pagi dulu, dan kalau bisa jangan yang gini-gini aja ya Pak, jangan yang gini-gini aja, tapi yang membuat kita bergerak bersemangat di pagi hari. Begitu ya Pak Sugara ya, besok silakan ditunjuk siapa, kalau tidak salah tadi ada yang guru PJOK juga di sini ya. Itu saja saya kira Bapak dan Ibu guru semua untuk pertemuan hari kedua pada pelatihan kaitannya dengan HOTS bagi guru SMP di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang dirasa kurang jelas ya. Mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini, besok sampai dengan hari Jumat nanti benar-benar memberikan hal yang positif bagi kita semua. Dan setelah ini jangan lupa langsung dicek ya, langsung dicek untuk LMS-nya untuk melihat ini, untuk melihat lembar kerja dan langsung dikerjakan. Jangan lupa juga untuk segera Bu En, segera menuliskan nama dan sekolah, dan jangan lupa subscribe di channel yang saya ini. Oke? Oke, Bapak dan Ibu guru semua. Karena nanti akan saya cek. Oke, Pak Sugara, Pak Sugara ini belum subscribe ini. Nggak lulus ini pelatihan. Gitu ya nanti. Gitu ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Dan saya akhiri dengan Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai besok ya.